Baik, selamat pagi Bu Erni dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi peran hierarki dalam gereja Katolik. Berikut adalah penjelasan dari hierarki dan awam. Penjelasan dari hierarki adalah kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarki yang berarti jabatan hieros, suci, arkos. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tabisan. Dan orang-orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tasbisan. Biasanya ini adalah mereka yang sudah tertasbis dalam ajaran Katolik, seperti kayak uskup, imam, atau romo, atau pastor, dan diakon. Dan untuk penjelasan dari awam adalah semua orang Kristen yang tidak termasuk dalam golongan tetasbis dan biarawan-biarawati, yang adalah orang-orang yang dengan pembaptisan menjadi anggota gereja dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Cara penjelasan yang mudah dipahami adalah awam adalah warga gereja yang tidak tertasbis, atau awam adalah warga gereja yang tidak ditasbiskan dan juga bukan biarawati. Ini biasanya kita sebut umat atau kita sendiri. Berikut adalah susunan hierarki. Hierarki pertama-tama mengandung suatu tingkatan dari atas ke bawah. Susunannya adalah terdiri dari yang pertama Rasul Santo Petrus, lalu Paus Fransiskus, uskup, imam atau romo atau pastor, dan yang terakhir adalah diakon. Pada mulanya, gereja dipimpin oleh para rasul dan Santo Petrus sebagai pemimpin tertinggi. Sesudah para rasul meninggal, kepemimpinan itu diwariskan kepada penggantinya yaitu uskup. Dengan demikian, uskup adalah pengganti para rasul. Fungsi khusus hierarki. Yang pertama adalah menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang secara langsung dan eksplisit atau terus terang. Yang kedua, menyangkut kehidupan beriman gereja seperti melayani sakramen-sakramen, mengajar agama, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Berikut adalah yang kerasulan dalam tata dunia. Ini masuk dalam awam. Yang pertama adalah tata dunia adalah medan bakti khas kaum awam. Yang kedua, hidup gereja dan masyarakat di berbagai bidang. Yang ketiga, menjalankan tugas-tugas duniawi karena dorongan iman dan tugas kerasulan. Yang keempat, awam dipanggil untuk mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai kehendak Allah. Yang kelima, awam dipanggil melalui tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil, menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Peran awam untuk 3 tugas Kristus. Yang pertama adalah nabi. Di sini nabi termasuk adalah pewartaan sabda, seperti kayak contohnya mengajar agama sebagai katekis atau guru agama, pemimpin kegiatan dalam pendalaman kitab suci, dan seterusnya. Yang kedua adalah peran imam, yaitu adalah menguduskan. Contohnya seperti memimpin doa dalam pertemuan-pertemuan
memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi pelayan altar atau mistinar, dan sebagainya. Tugas ketiga adalah menjadi raja, yakni adalah memimpin atau melayani. Contohnya seperti menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya. Hubungan antara awam dan hierarki. Yang pertama adalah semua anggota umat Allah memiliki martabat yang sama, yang berbeda hanyalah fungsinya. Yang kedua, setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Hierarki bertugas memimpin atau melayani dan mempersatukan. Biarawan-biarati bertugas mengarahkan umat Allah kepada dunia yang akan datang. Awam bertugas merasul dalam tata dunia, contohnya seperti rasul-rasul keluarga dan masyarakat di berbagai bidang. Yang ketiga adalah dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Hierarki tampil sebagai pemimpin yang mempersatukan, memelihara keseimbangan dan persaudaraan, memperhatikan dan memelihara visi, misi dan reksa pastoral, memelihara ajaran yang benar, dan memimpin perayaan sakramen-sakramen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.